Baik, jadi sebelumnya kami sampaikan bahwa ini adalah hari ini agendanya adalah pembacaan putusan, ya. Jadi masing-masing putusan untuk ke-6 orang terdakwa sudah termuat semuanya di berkas putusan ini. Namun nanti yang untuk dibacakan adalah salah satu putusan yang pertimbangannya kami rasa sudah mencakup pertimbangan untuk ke-6 terdakwa. Namun untuk di bagian amar nanti akan kami sebutkan masing-masing. Pertimbangannya satu kami bacakan, tapi mencakup keseluruhan. Kan ini split yang sama kan, 6 berkas terdakwa dengan perkara yang sama. Tapi nanti untuk amar putusannya kami bacakan masing-masing. Demikian. Ada tanggapan dari penuntut umum? Dari penasihat hukum? Ya, untuk itu kita mulai persidangan. Kita mulai. Baik, persidangan perkara tindak pidana korupsi nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Herman, terdakwa Muhammad Abi Anwar, terdakwa Iwan Dahlan, terdakwa Tuti Kusiningsih, terdakwa Abdul Hadi Afisena, dan terdakwa Dodi Martimbang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan para terdakwa. Untuk terdakwa sesuai urutan memasuki ruangan persidangan terdakwa Herman, Muhammad Abi Anwar, terdakwa Iwan Dahlan, terdakwa Tuti Kustiningsih, terdakwa Abdul Hadi, dan terdakwa Dodi Martimbang. Baik, silakan duduk. Para terdakwa, Pak Herman sehat, Pak Abi Anwar, Pak Iwan Dahlan sehat, Ibu Tuti juga Pak Abdul Hadi, Pak Dodi sehat ya. Baik, persidangan hari ini agendanya adalah pembacaan putusan ya. Untuk itu putusan nanti akan dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim. Sebelumnya kami sampaikan bahwa ini putusan merupakan hasil musyawarah yang menurut majelis adalah hasil terbaik dari majelis hakim ya. Tapi kalaupun nanti dari penuntut umum, terdakwa ataupun penasihat hukumnya ada yang merasa keberatan atau tidak sesuai, nanti dapat menumpuh atau melakukan upaya hukum yang sudah ditentukan menurut hukum acara ya. Untuk itu putusan akan dibacakan. Salah satunya nanti untuk amarnya masing-masing akan kami bacakan tersendiri ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum putusan dibacakan? Cukup jelas ya dari penasihat hukum? Baik, mohon untuk didengarkan. Putusan yang kami bacakan adalah putusan untuk perkara nomor 4 atas nama terdakwa Tuti Kustiningsih. Namun untuk pertimbangannya mencakup keseluruhan terdakwa. Nanti untuk masing-masing amar akan disebutkan tersendiri masing-masing terdakwa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 4 garing Pitsus TPK 2025 garing PN JKT PST. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa. Nama lengkap Tuti Kustiningsih, tempat lahir Madiun, umur tanggal lahir 65 tahun, 16 Agustus 1958, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tinggal di Gang Kangguru, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, Vice President UB PPLM periode 2008 sampai dengan 2011. Pendidikan S2 Magister Manajemen. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan sekarang yang telah diperpanjang dalam perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sampai dengan sekarang.
Terdakwa di persidangan didampingi oleh tim penasihat hukumnya sebagaimana surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 4 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim. Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 4 garing Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang. Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan seterusnya telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, telah pula memperhatikan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan di persidangan. Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Tutik Kusningsih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jungto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tutik Kusningsih dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menyatakan barang bukti A berupa 1 set fotokopi dokumen perjanjian kerjasama PT Antam Tbk dengan Edi Engli tentang penjualan dan pembelian emas batangan nomor 193 garing 0505 garing PLM garing 2018 tanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Hadi Afisena selaku General Manager UBPPLM dengan Edi Engli dan seterusnya sampai barang bukti nomor 123 dengan nomor 143 barang bukti yang dipandang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa lainnya maka statusnya dalam perkara lain atas nama terdakwa Abdul Hadi Afisena. 5. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Telah mendengarkan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan juga penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan penuntut umum tersebut. Frispa van Guisde atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau onslah van al vervolging. 3. Membebaskan terdakwa dari rumah tahanan negara. 4. Memulihkan nama baik. Berikut hak-hak terdakwa dalam kedudukan serta harkat dan martabat terdakwa. 5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, penasihat hukum terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Telah mendengarkan pembelaan secara pribadi dari terdakwa yang pada pokoknya mohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana terhadap terdakwa. Telah mendengarkan tanggapan atau replik penuntut umum secara tertulis terhadap nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap dengan surat tuntutannya
Setelah mendengarkan tanggapan atau duplik penasihat hukum terdakwa dan terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan atau replik penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan penasihat hukum tetap pada nota pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum nomor rek perkara PDS garis datar 11 garing KOR garing JKTTM garing 09 garing 2024 tertanggal 2 Januari 2025. Selengkapnya surat dakwaan sebagaimana telah dibacakan pada sidang sebelumnya. Untuk menyingkat pembacaan putusan dianggap telah dibacakan. Dakwaan primer, perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan subsidiar, perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa dan juga penasihat hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya telah mengajukan eksepsi. Terhadap eksepsi tersebut majelis telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya majelis hakim telah menolak keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwanya penuntut umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah. 1. Saksi Irisono. 2. Saksi Ari Prabowo Aryotejo. 3. Saksi Dana Amin. 4. Saksi Insinyur Hari Wijayanto. 5. Saksi Dede Izudin. 6. Saksi Handa Rubimo Asmoro. 7. Saksi Insinyur Sigit Priyambodo. 8. Saksi Insinyur Elizabeth RT Siahaan. 9. Saksi Tatang Hendra. 10. Saksi Luki Setiawan Suwardi. 11. Saksi Dr. Robert A. Simanjuntak. 12. Saksi Aprilandi Hidayat Setia. 13. Saksi Fiona Maulina. Dan seterusnya sampai dengan saksi 65 saksi Iwan Dahlan. Menimbang bahwa penuntut umum telah pula mengajukan ahli di persidangan. 1. Ahli Profesor Dr. Agus Surono SMH. 2. Ahli Profesor Dr. Ahmad M. Ramli SMH. 3. Ahli Irwan Haryanto ST. 4. Ahli Anas Puji Istanto SMH. 5. Ahli Dr. Andes Bernard Dinus Maria Purwanto. 6. Ahli Arika Artiningsi. 7. Ahli Dr. Andes Siswo Suyanto DIE. 8. Ahli Prof. Nindyo Pramono SMH. Dan 9. Ahli Kristianto AKC FRA. Keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli untuk menyingkat pembacaan putusan semuanya sebagaimana telah terangkum dalam putusan ini dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah pula mengajukan surat sebagai berikut termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Keterangan terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan ini untuk menyingkat pembacaan putusan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ada charge sebagai berikut, yaitu 1. Saksi Rinanti Agnes. 2. Saksi Insinyur Dolok R. Silaban. 3. Saksi Nur Syahrini Dewi. 4. Saksi Mahendra. 5. Saksi Yahrotunisa. 6. Saksi Muhammad Ramzi. Dan 7. Saksi Teddy Badrul Zaman. Menimbang bahwa di persidangan penasihat hukum terdakwa telah pula mengajukan ahli yang meringankan, yaitu 1. Ahli Dr. Gunawan Wijaya SMH MKN. 2. Ahli Profesor Dr. Budi Agus Riswandi.
3 ahli Dr. Muhammad Hanafi, 4 ahli Ruhiyat, 5 ahli Dr. Wagimin Rusli Sanjaya, 6 ahli Dr. Maharus Ali, dan 7 ahli Dr. Kukuh Priyonggo. Keterangan saksi-saksi maupun keterangan ahli yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa semuanya sebagaimana telah terangkum lengkap dalam putusan ini. Untuk menyingkat pembacaan putusan dianggap telah dibacakan. Di persidangan, penasihat hukum terdakwa telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut. 1. Bukti PH1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968 tentang pendirian perusahaan aneka tambang dan seterusnya, sampai dengan bukti PH 364 berupa nota dinas nomor 035A/251-K/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang perdagangan produk dan jasa. Menimbang di persidangan, penuntut umum telah pula mengajukan barang bukti sebagaimana termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, bukti elektronik, setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya, dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Untuk fakta hukum sebagaimana termuat dalam putusan ini, untuk menyingkat pembacaan putusan dianggap dibacakan sebagaimana telah terangkum lengkap. Menimbang bahwa selain dan selebihnya mengenai fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan tuangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu dakwaan primer Pasal 2 Ayat 1 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subsidiar Pasal 3 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer. Menimbang bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. 2. Unsur secara melawan hukum. 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut. Ayat 1 unsur setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, yang dalam hal ini orang perseorangan, termasuk pula korporasi, dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa kata setiap orang adalah sepadan dengan kata barang siapa atau his yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan istilah natural person. Kata setiap orang atau barang siapa adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk pada siapa saja secara perseorangan atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menimbang bahwa selanjutnya setiap orang yang dimaksudkan sebagai subjek hukum adalah yang cakap bertindak dan serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum, yakni bahwa setiap orang sebagai unsur pasal bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki atau persoonlijk berstandel dari seorang pelaku, dan karena itu setiap orang yang dimaksud dapat meliputi siapa saja, merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan apabila melakukan tindak pidana maka setiap orang yang dimaksud dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum. Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang adalah untuk memastikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah sesuai dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan adalah benar sebagai subjek hukum yang dituju, agar tidak terjadi kekeliruan orang atau error in persona, yang dalam perkara ini identitas subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dibenarkan semuanya adalah seorang warga negara Indonesia bernama Tuti Kusiningsih, seorang perempuan sesuai dengan identitasnya, berumur 65 tahun dan seterusnya sebagaimana identitas yang termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa selama mengikuti persidangan perkara ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya, dan terdakwa dapat memahami dan membeda-bedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik dan hal-hal lainnya yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau verstandelijk vermogens atau sakit jiwa atau zekelijk storing dan verstandelijk vermogens sebagaimana yang dia maksud dalam ketentuan pasal 44 ayat 1 dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya terdakwa adalah mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum. Menimbang bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa didasarkan pada uraian tersebut di atas telah menunjukkan diri terdakwa Tuti Kusiningsih sebagai subjek hukum setiap orang yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi terhadap diri terdakwa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota. Dilanjutkan ya. Unsur secara melawan hukum. Menimbang sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam pasal ini menyangkut perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam arti material. Perbuatan melawan hukum artian formil adalah segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti material adalah segala perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma keadilan dan norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Penjelasan perbuatan secara melawan hukum dimaksud kemudian oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 3 tanggal 25 Juli 2006 memberikan penilaian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tafsir atas pengertian secara melawan hukum dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa kemudian oleh Mahkamah Agung terkait perbuatan melawan hukum dalam arti material yang terbagi dalam arti material yang berfungsi positif dan dalam arti material yang berfungsi negatif melalui beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 996 tanggal 16 Agustus 2006, putusan Mahkamah Agung nomor 1974 tanggal 13 Oktober 2006, putusan Mahkamah Agung nomor 2065 K tanggal 21 Februari 2007 dan putusan Mahkamah Agung nomor 103 K tanggal 28 Februari 2007 memberikan penilaian bahwa sifat melawan hukum material berfungsi positif dan berfungsi negatif secara limitatif didasarkan kepada faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa tidak menjadi kaya atau tidak mendapat untung. Menimbang bahwa unsur secara melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi harus dimaknai sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dapat dihukum, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,
atau dengan kata lain memperoleh kekayaan terhadap diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Indrianto Senoaji dalam makalahnya yang berjudul Kebijakan Aparatur Negara dan Pertanggungjawaban Pidana pada Rakernas APSI tanggal 2 Desember 2011, menyatakan bahwa melawan hukum hanyalah sebagai sarana dari rumusan delik yang mengandung perbuatan yang dipidana atau bestandel delik, unsur inti delik, dan strafbar atau dapat dipidana. Itu bukan terletak pada unsur melawan hukum, tetapi pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Adalah kekeliruan yang mendasar apabila menjadikan unsur setelah melawan hukum sebagai inti delik yang strafbar sifatnya. Menimbang bahwa mencermati dakwaan penuntut umum, maka perbuatan secara melawan hukum yang didakwakan terhadap terdakwa melakukan atau terus serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan terdakwa Dodi Martimbang, terdakwa Herman, terdakwa Abdul Hadi Afisiena, terdakwa Muhammad Abi Anwar, terdakwa Iwan Dahlan, Lindawati Effendi, Suryadi Lumantara, Suryadi Jonathan, James Tamponawas, Hokian Chai, Cucu Tanuwijaya, dan Gloria Asih Rahayu dalam kegiatan jasa lebur cap emas dan kegiatan jasa pemurnian emas pada UB PPLM PT Antam, yang memperkaya Lindawati Effendi, Suryadi Lukmantara, Suryadi Jonathan, James Tamponawas, Hokian Chai, Cucu Tanuwijaya, Gloria Asih Rahayu, dan para pelanggan lainnya, baik itu perorangan, toko emas maupun perusahaan non kontrak karya yang mengakibatkan kerugian atas keuangan negara atau perekonomian negara semenjak tahun 2010 sampai tahun 2022. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maksud dan tujuan dari PT Antam Tbk sebagai perseroan sebagaimana termuat dalam anggaran dasar PT Antam Tbk, yaitu Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham tahun Perusahaan Perseroan PT Antam nomor 2 tertanggal 2 Juli 2008 sampai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Aneka Tambang nomor 14 tanggal 4 Mei 2021 adalah melakukan usaha di bidang pertambangan, berbagai jenis bahan galian, dan menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan, berbagai jenis bahan galian tersebut. Untuk mencapai maksud dan tujuan, perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut: A. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian. B. Menjalankan usaha dalam bidang industri yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian. C. Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut, baik perdagangan secara fisik maupun perdagangan secara non fisik. D. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut. E. Menjalankan usaha di bidang jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut, kecuali konsultasi dalam bidang hukum dan pajak. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, UB PPLM merupakan unit bisnis dari PT Antam, memiliki satuan kerja refining dan manufacturing. Refining adalah proses peleburan dan pemurnian emas, perak, mengolah limbah dan lingkungan serta memelihara pabrik. Sedangkan manufacturing adalah memproduksi barang-barang medali dan aneka industri lainnya. Khusus untuk kegiatan peleburan dan pemurnian hasil tambang berupa emas yang diproduksi dalam bentuk kasbar atau minted bar atau emas batangan, sekaligus melakukan perdagangan berupa penjualan emas batangan hasil produksi secara trading oleh UBPPLM PT Antam dan secara retail oleh butik milik UBPLM PT Antam dengan harga jual yang ditetapkan oleh UBPPLM, termasuk melakukan pembelian emas atau logam mulia kembali atau buyback dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh UB PPLM PT Antam. Menimbang bahwa berdasarkan persyaratan sebagai pemegang sertifikat LBMA, seluruh emas yang diproduksi oleh UB PPLM PT Antam memiliki kadar kemurnian dengan kadar 99,99%. Artinya, sertifikasi LBMA merupakan jaminan mutu dan standar produksi emas atas kemurnian emas produksi UB PPLM berkadar kemurnian minimal 99,99%.
Setiap emas batangan hasil produksi UB PPLM dengan gramasi yang bervariasi dari 0,5 gram sampai 100 gram, 250 gram, 500 gram hingga 1 kg dibubuhkan logo LM, nomor seri dan sertifikat dengan label LBMA dan label Komite Akreditasi Nasional. Menimbang bahwa UBPPLM PT Antam semenjak tahun 2010 sampai 2022 dipimpin oleh seorang Vice President, Senior Executive Vice President, Business Unit Head dan General Manager. Adapun pimpinan UBPPLM tersebut dijabat oleh terdakwa Tuti Kustianingsih adalah Vice President periode 5 September 2008 sampai 31 Januari 2011. Terdakwa Herman adalah Vice President periode 1 Februari 2011 sampai 28 Februari 2013. Tri Hartono adalah Vice President periode 1 Maret 2013 sampai 14 Mei 2013. Terdakwa Dodi Martimbang adalah Senior Executive Vice President periode 15 Mei 2013 sampai 31 Juli 2017. Terdakwa Abdul Hadi Avisyena adalah General Manager periode 1 Agustus 2017 sampai tanggal 5 Maret 2019. Terdakwa Muhammad Abi Anwar adalah General Manager pada periode 6 Maret 2019 sampai 31 Desember 2020 dan terdakwa Iwan Dahlan adalah sebagai General Manager periode 1 Januari 2021 sampai 30 April 2022. Menimbang bahwa fakta hukum dalam kurun waktu semenjak tahun 2010 sampai 2021, terdakwa Tuti Kustianingsih, terdakwa Herman Tri Hartono, terdakwa Dodi Martimbang, terdakwa Abdul Hadi Avisyena, terdakwa Muhammad Abi Anwar dan terdakwa Iwan Dahlan masing-masing selaku Vice President, Senior Executive Vice President, General Manager UB PPLM PT Antam dalam periode jabatan masing-masing telah melaksanakan kegiatan jasa lebur cap dan jasa pemurnian emas. Kegiatan tersebut dilakukan secara turut serta dan bekerjasama dengan beberapa pelanggan, yaitu Lindawati Effendi, Suryadi Lukmantara, Suryadi Jonathan, James Tampunawas, Juju Tanuwijaya, Hokiancai, Gloria Asirahayu dan para pelanggan lainnya. Menimbang bahwa fakta hukumnya dalam pelaksanaan kegiatan jasa lebur cap dan kegiatan jasa pemurnian, bahan baku emas yang diserahkan oleh pelanggan Lindawati Effendi, Suryadi Lukmantara, Suryadi Jonathan, James Tampunawas, Hokiancai, Cucu Tanuwijaya dan Gloria Asirahayu serta pelanggan lainnya adalah kegiatan jasa pemurnian emas, bahan baku berupa emas yang belum murni berupa scrap atau lantakan atau rongsokan, dilakukan peleburan dan pemurnian produk akhir berupa emas batangan dengan gramasi 250 gram, 500 gram dan 1 kg. Apabila terdapat sisa maka dicetak sesuai dengan berat sisa ukuran terkecil 0,5 gram. Apabila sisa kurang dari 0,5 gram maka pelanggan harus membeli emas Antam untuk melengkapi gramasi menjadi 0,5 gram. Kegiatan jasa lebur cap, bahan baku berupa emas murni atau logam mulia bekas Antam atau logam mulia lainnya dalam bentuk batangan dilakukan peleburan. Produk akhir berupa emas batangan dengan gramasi bervariasi di antara 0,5 gram sampai dengan 1 kg. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terhadap hasil jasa lebur cap emas dan jasa pemurnian emas berbentuk emas batangan dimaksud oleh UB PPLM PT Antam dilekatkan merek PT Antam berupa logo LM, jumlah kadar 99,99%, berat atau gramasi, nomor seri dan dilengkapi sertifikat dengan label LBMA dan label Komite Akreditasi Nasional. Merek berlogo LM dengan kadar 99,99%, berat atau gramasi, nomor seri, sertifikat LBMA dan label KAN yang dilekatkan adalah sama persis dengan yang dilekatkan pada emas batangan hasil produksi UBPPLM PT Antam dari bahan baku emas yang secara langsung bersumberkan dari hasil penambangan, termasuk bahan baku hasil penambangan para penambang yang didasarkan kontrak karya dengan PT Antam. Menimbang bahwa fakta hukumnya kegiatan jasa pemurnian emas dan kegiatan jasa lebur cap
dari para pelanggan oleh terdakwa Tuti Kustianingsih, terdakwa Herman Trihartono, dan terdakwa Dodi Martimbang, masing-masing selaku pimpinan UBPL PT Antam, bertanggung jawab atas pengelolaan UBPPLM PT Antam periode sejak tahun 2010 sampai 2017 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Terdakwa Tuti Kustianingsih menimbang bahwa terdakwa selaku Vice Presiden pada bulan Maret 2019 menerbitkan surat keputusan PT Antam UBPPLM nomor 13 titik K dan seterusnya tanggal 7 Maret 2009 tentang perdagangan logam mulia dan nota dinas nomor 037 dan seterusnya berisikan pedoman pemasaran produk dan jasa yang di dalamnya memuat tarif pemurnian dan jasa tarif manufaktur untuk melakukan kegiatan jasa pemurnian dan jasa lebur cap di UBPPLM PT Antam dengan pelanggan non kontrak karya, telah memerintahkan bagian marketing UBPPLM PT Antam untuk mencari pelanggan non kontrak karya yang akan melakukan kegiatan jasa pemurnian dan jasa lebur cap di UBPPLM PT Antam. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan, terdakwa Tuti Kustianingsih semenjak bulan Februari 2009 telah melakukan perjanjian kerjasama non kontrak karya, kegiatan jasa pemurnian dan jasa lebur cap dengan pelanggan Lindawati Effendi, Suryadi Lukmantara, Suryadi Jonathan, dan James Tamponawas sebagai berikut. 1. Lindawati Effendi berdasarkan perjanjian nomor 198 tanggal 2 Februari 2009 antara terdakwa Tuti Kustianingsih dengan Lindawati Effendi dan seterusnya sampai dengan nomor 10 James Tamponawas yang tidak dilengkapi dengan surat perjanjian secara tertulis. Menimbang bahwa fakta hukumnya untuk pelaksanaan kegiatan jasa pemurnian pelanggan yaitu Suryadi Lukmantara dan James Tamponawas serta pelanggan lain membeli dan mengumpulkan emas scrap, lantakan atau rongsokan dengan berbagai macam bentuk dan ukuran emas dari beberapa pihak. Kemudian emas scrap lantakan tersebut diserahkan kepada UBPPLM PT Antam. Terdakwa Tuti Kustianingsih sebagai Vice Presiden UBPPLM PT Antam dalam menerima emas scrap atau lantakan tidak dilakukan pemeriksaan atas asal-usul emas dan juga tidak memerintahkan untuk dilakukannya pemeriksaan atas asal-usul emas. Penerimaan emas scrap atau lantakan hanya didasarkan pemeriksaan sebatas pada legalitas badan usaha dari pelanggan, dan terhadap fisik emas hanya didasarkan pernyataan pelanggan yang menyatakan emas scrap atau lantakan yang diserahkan merupakan emas yang legal atau sah secara hukum. Menimbang bahwa terhadap emas scrap lantakan oleh UBPPL PT Antam dilakukan peleburan dan pemurnian menjadi emas batangan dengan kadar 99,99% berukuran 250 gram sampai 1 kg dan dibubuhkan cap dengan merek berupa logo LM, jumlah kadar, nomor seri sekaligus dilengkapi sertifikat dengan label EBMA dan label CAN. Fakta hukumnya, apabila terdapat sisa proses peleburan dan pemurnian, maka terhadap sisa tersebut dicatat sesuai dengan sisa dan dengan ukuran terkecil adalah 0,5 gram. Apabila sisa tersebut kurang dari 0,5 gram, maka pelanggan membeli emas milik PT Antam untuk melengkapi ukuran berat menjadi 0,5 gram sesuai permintaan pelanggan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, dalam kegiatan jasa pemurnian, pelanggan berdasarkan tarif yang lebih rendah dari terdakwa Tuti Kustianingsih sebagai Vice Presiden UBPPL PT Antam disepakati dengan pelanggan melakukan pembayaran jasa pemurnian kepada UBPPL PT Antam. Adapun rincian jumlah kegiatan jasa pemurnian emas dicatat di pembayaran jasa manufaktur oleh pelanggan dalam periode Oktober 2010 sampai 31 Januari 2011 tertuang dalam bentuk tabel, dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan untuk kegiatan jasa lebur cap emas, pelanggan lebur cap yaitu Lindawati Effendi, Suryadi Lukmantara, Suryadi Jonathan menggunakan nama Shirley Jonathan dan James Tamponawas serta pelanggan lain membeli dan mengumpulkan emas murni atau logam mulia dari berbagai macam ukuran, kemudian diserahkan ke UBPPLM PT Antam oleh terdakwa Tuti Kustianingsih selaku Vice Presiden UBPPL PT Antam. Dalam menerima emas murni dan logam mulia, tidak dilakukan pemeriksaan terhadap asal-usul emas dan juga tidak memerintahkan untuk dilakukannya pemeriksaan asal-usul emas tersebut. Penerimaan emas murni atau logam mulia hanya didasarkan pernyataan pelanggan yang menyatakan bahwa emas murni atau logam mulia yang diserahkan merupakan emas yang legal atau sah secara hukum.
Menimbang bahwa terhadap emas murni atau logam mulia oleh UBPPL PT Antam dilakukan peleburan kemudian dikemas dalam bentuk emas batangan dengan ukuran 100 gram sampai 1 kg yang dibubuhkan cap dengan merek berlogo LM, jumlah kadar, nomor seri, sekaligus dilengkapi sertifikat label LBMA dan label CAN sesuai permintaan pelanggan. Fakta hukumnya, dalam kegiatan jasa lebur cap emas pelanggan berdasarkan tarif yang lebih rendah oleh terdakwa Tuti Kurniawati selaku Vice President, disepakati dengan pelanggan melakukan pembayaran lebur cap kepada UBPPL PT Antam. Adapun jumlah kegiatan lebur cap periode Oktober 2010 sampai 31 Januari 2011 adalah sebagai berikut. Tersuguhkan dalam bentuk tabel, dianggap dibacakan. Menimbang 2. Herman menimbang bahwa terdakwa Herman selaku Vice Presiden UBPPL PT Antam periode 31 Januari 2011 sampai 28 Februari 2013 melanjutkan kegiatan jasa pemurnian dan jasa peleburan emas cap dengan menetapkan keputusan Presiden PT Antam nomor 007K tanggal 23 Februari 2011 tentang perdagangan logam mulia dan nota dinas nomor 022 tanggal 23 Februari 2011 tentang pedoman pemasaran produk jasa serta keputusan bisnis unit head unit bisnis PP Logam Mulia nomor 436 dan seterusnya tanggal 1 Maret 2013 tentang perdagangan logam mulia dan nota dinas nomor 019 dan seterusnya tanggal 1 Maret 2013 tentang pedoman pemasaran produk dan jasa. Di dalamnya memuat ketentuan tarif jasa pemurnian dan tarif jasa manufaktur. Menimbang bahwa fakta hukumnya untuk melakukan kegiatan pemurnian emas dan lebur cap di UBPPL PT Antam, terdakwa Herman memerintahkan bagian marketing UBPPL PT Antam mencari pelanggan non kontrak karya yang akan melakukan kegiatan jasa pemurnian dan jasa lebur cap di UBPPL PT Antam. Fakta hukumnya, Herman semenjak tanggal 22 Februari 2011 telah melakukan perjanjian kerjasama non kontrak karya, kegiatan jasa pemurnian emas dan jasa lebur cap emas dengan beberapa pelanggan yaitu Lindawati Effendi, Suryadi Lukmantara, Suryadi Jonathan dengan menggunakan nama Serli Jonathan, James Tamponawas dan Juju Taniwijaya sebagai berikut. Lindawati Effendi berdasarkan perjanjian nomor 393 tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan poin 18, James Tamponawas yang tidak dilengkapi dengan surat perjanjian secara tertulis. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan dalam pelaksanaan kegiatan jasa pemurnian emas pelanggan yaitu Lindawati Effendi, Suryadi Lukmantara, Suryadi Jonathan dengan menggunakan nama Serli Jonathan, James Tamponawas, Juju Taniwijaya dan pelanggan lainnya membeli dan mengumpulkan emas scrap atau lantakan dengan berbagai macam ukuran berat dari beberapa pihak, kemudian menyerahkannya kepada UBPPL PT Antam oleh terdakwa Herman selaku Vice President. UBPPL PT Antam tidak melakukan pemeriksaan terkait asal-usul emas scrap dan lantakan dan juga tidak memerintahkan dilakukannya pemeriksaan terkait asal-usul emas scrap atau lantakan. Pemeriksaan hanya dilakukan sebatas pada legalitas badan usaha dari pelanggan. Penerimaan emas scrap atau lantakan hanya didasarkan pernyataan dari pelanggan yang menyatakan bahwa bawaan emas yang diserahkan adalah legal atau sah secara hukum. Menimbang bahwa setelah emas scrap atau lantakan diterima oleh UBPPL PT Antam, selanjutnya dilakukan peleburan dan pemurnian menjadi emas kadar 99,99%. Hasil akhir berbentuk emas batangan ukuran 250 gram sampai dengan 1 kg dan dicap merek logo LM, jumlah kadar, diberi nomor seri serta dilengkapi sertifikat dan label LBMA dan label CAN. Apabila terdapat sisa maka dicatat sesuai dengan berat sisa dengan ukuran terkecil 0,5 gram. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukumnya dalam kegiatan jasa pemurnian emas pelanggan berdasarkan tarif yang lebih rendah oleh Herman selaku Vice President yang disepakati dengan pelanggan melakukan pembayaran jasa pemurnian emas kepada UBPPL PT Antam yang dicatat jasa manufaktur. Adapun rincian jumlah kegiatan pemurnian dan pembayaran jasa manufaktur oleh pelanggan dalam periode 1 Februari 2011 sampai dengan 28 Februari 2013 adalah sebagai berikut, tertuang dalam bentuk tabel, dianggap dibacakan.
Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan pada kegiatan jasa libur cap emas pelanggan Lindawati Effendi, Suryadi Lukmantara, Suryadi Jonathan dengan menggunakan nama Serli Jonathan, James Tampunawas, Juju Tanuwijaya dan pelanggan lainnya membeli dan mengumpulkan emas murni dan atau logam mulia berbagai ukuran berat dari beberapa pihak. Selanjutnya diserahkan kepada UB PPLM PT Antam untuk dilakukan peleburan. Terdakwa Herman selaku Vice Presiden tidak melakukan pemeriksaan terkait asal-usul emas murni atau logam mulia dan juga tidak memerintahkan untuk dilakukannya pemeriksaan terkait asal-usul emas. Penerimaan emas murni atau logam mulia juga hanya didasarkan pernyataan pelanggan yang menyatakan bahwa emas tersebut adalah legal atau sah secara hukum. Menimbang bahwa emas murni atau logam mulia dimaksud kemudian dilebur dan dikemas dalam bentuk emas batangan dengan ukuran 0,5 gram sampai dengan 1 kg, dicap dengan merek yang serupa, berlogo LM, disertai sertifikat dan label EBMA dan label CAN dengan ukuran sesuai permintaan pelanggan. Dan fakta hukumnya dalam kegiatan lebur cap emas pelanggan berdasarkan tarif yang lebih rendah oleh terdakwa Herman selaku Vice Presiden disepakati dengan pelanggan melakukan pembayaran lebur cap kepada UBPPLM PT Antam. Adapun jumlah kegiatan lebur cap periode 1 Februari 2011 sampai tanggal 20 Februari 2013 dengan jumlah totalnya adalah sebagai berikut, tertuang dalam bentuk tabel, dianggap dibacakan. 3. Tri Hartono menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Tri Hartono selaku Vice Presiden periode 1 Maret 2013 sampai 14 Mei 2013 melanjutkan kegiatan jasa pemurnian dan jasa lebur cap emas dengan pelanggan non kontrak karya yaitu Suryadi Lukmantara, James Tampunawas dan pelanggan lainnya. Menimbang fakta hukumnya, pelanggan yaitu Suryadi Lukmantara, James Tampunawas dan pelanggan lainnya membeli dan mengumpulkan emas scrap atau lantakan dengan berbagai macam ukuran berat dari beberapa pihak. Selanjutnya emas scrap atau lantakan tersebut diserahkan kepada UBPPLM PT Antam. Penerimaan emas scrap oleh UBPPLM PT Antam, Tri Hartono sebagai Vice Presiden tidak melakukan pemeriksaan terkait asal-usul emas scrap lantakan dan juga tidak memerintahkan dilakukannya pemeriksaan atas bahan emas tersebut. Pemeriksaan dilakukan hanya sebatas pada legalitas badan usaha dari pelanggan untuk menerima bahan emas hanya didasarkan pernyataan pelanggan yang menyatakan bahwa bahan emas adalah legal atau sah secara hukum. Menimbang bahwa fakta hukumnya bahwa emas berupa emas scrap atau lantakan kemudian dilakukan peleburan dan pemurnian, dikemas menjadi emas batangan dengan kadar 99,99%, ukuran 250 gram sampai 1 kg dan dicap dengan merek berupa logo LM, jumlah kadar, diberikan nomor seri dan dilengkapi sertifikat dengan label LBMA dan label CAN. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukumnya di dalam kegiatan pemurnian emas pelanggan berdasarkan tarif yang lebih rendah oleh Tri Hartono selaku Vice Presiden disepakati dengan pelanggan melakukan pembayaran jasa pemurnian kepada UBPPLM PT Antam, dicatat jasa manufaktur. Adapun rincian jumlah kegiatan jasa pemurnian emas dan pembayaran jasa manufaktur oleh pelanggan dalam periode 1 Maret 2013 sampai tanggal 14 Mei 2013 adalah sebagai berikut dalam bentuk tabel, dianggap dibacakan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan untuk kegiatan lebur cap emas pelanggan jasa lebur cap membeli dan mengumpulkan emas murni atau logam mulia berbagai macam ukuran berat dari beberapa pihak kemudian menyerahkannya kepada UBPPLM PT Antam. Tri Hartono sebagai Vice Presiden tidak melakukan pemeriksaan terkait asal-usul emas atau logam mulia dan juga tidak memerintahkan dilakukannya pemeriksaan atas bahan emas tersebut. Penerimaan bahan emas hanya didasarkan pernyataan dari pelanggan bahwa bahan emas yang diserahkan adalah legal atau sah secara hukum. Menimbang bahwa UBPPLM melakukan peleburan terhadap emas murni atau logam mulia dan dikemas menjadi emas batangan dengan ukuran 100 gram sampai 1 kg, dicap dengan merek berupa logo LM, disertai sertifikat dan label LBMA dan label CAN dengan ukuran sesuai permintaan pelanggan. Dan fakta hukumnya kegiatan lebur cap emas pelanggan berdasarkan tarif yang lebih rendah oleh Tri Hartono selaku Vice Presiden disepakati dengan pelanggan melakukan pembayaran jasa lebur cap kepada UBPPLM PT Antam. Adapun jumlah kegiatan lebur cap periode tanggal 1 Maret 2013 sampai 14 Mei 2013 adalah sebagai berikut dalam bentuk tabel, dianggap dibacakan. 4. Terdakwa Dodi Martimbang
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa Dodi Martimbang selaku senior eksekutif vice president UB PPLM PT Antam periode tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 melanjutkan kegiatan pemurnian emas dan lebur cap di UB PPLM PT Antam dengan menetapkan keputusan logam mulia bisnis unit head nomor 31K tanggal 2 September 2013 tentang perdagangan logam mulia dan nota dinas nomor 111 tanggal 2 September 2013 perihal pedoman pemasaran produk dan jasa, nota dinas nomor 104 tanggal 20 Oktober 2016 perihal pedoman pemasaran produk yang di dalamnya termuat tarif jasa pemurnian dan tarif jasa manufaktur. Menimbang bahwa fakta hukumnya terdakwa Dodi Martimbang dalam melakukan kegiatan jasa pemurnian dan jasa lebur cap di UB PPLM PT Antam dengan pelanggan non kontak karya telah memerintahkan bagian marketing untuk mencari pelanggan non kontak karya yang akan melakukan kegiatan jasa pemurnian dan jasa lebur cap. Semenjak tanggal 3 September 2013 telah dilakukan perjanjian kerjasama non kontrak karya, kegiatan jasa pemurnian emas dan jasa lebur cap dengan beberapa pelanggan yaitu Lindawati Effendi, Suryadi Jonathan, James Tampunawas, Suryadi Lukmantara, Hokian Chai, Juju Tanwijaya, Gloria Asirahayu dengan rincian sebagai berikut. 1. Lindawati Effendi berdasarkan perjanjian nomor 1652 tanggal 3 September 2013 sampai nomor 9 Gloria Asirahayu yang tidak dilengkapi surat perjanjian secara tertulis. Menimbang bahwa fakta hukumnya untuk kegiatan jasa pemurnian emas, pelanggan membeli dan mengumpulkan emas scrap lantakan dengan berbagai macam ukuran berat dari beberapa pihak yang kemudian diserahkan kepada UB PPLM PT Antam. Terdakwa Dodi Martimbang selaku senior eksekutif vice president dalam menerima emas scrap dan lantakan tersebut tidak melakukan pemeriksaan terkait asal-usul emas scrap atau lantakan dan tidak pula memerintahkan untuk dilakukannya pemeriksaan atas asal-usul emas dimaksud. Pemeriksaan yang dilakukan hanya sebatas pada legalitas badan usaha dari pelanggan. Penerimaan bahan emas hanya didasarkan pernyataan dari pelanggan yang menyatakan bahwa emas scrap atau lantakan yang diserahkan adalah legal atau sah secara hukum. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan terhadap emas scrap atau lantakan yang diterima dari pelanggan dilakukan peleburan dan pemurnian dan dikemas dalam bentuk emas batangan dengan kadar 99,99% dengan ukuran 250 gram sampai 1 kg dan dicap bermerek logo LM, jumlah kadar, diberi nomor seri dan dilengkapi sertifikat dengan label LBMA, label CAN. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukumnya dalam kegiatan jasa pemurnian emas, pelanggan berdasarkan tarif yang lebih rendah oleh terdakwa Dodi Martimbang selaku senior eksekutif vice president disepakati dengan pelanggan melakukan pembayaran jasa pemurnian emas kepada UB PPLM PT Antam dicatat jasa manufaktur. Adapun rincian jumlah kegiatan jasa pemurnian emas dan pembayaran jasa manufaktur oleh pelanggan dalam periode tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 adalah sebagai berikut dalam bentuk tabel dianggap dibacakan. Menimbang bahwa untuk kegiatan jasa lebur cap, pelanggan jasa lebur cap membeli dan mengumpulkan emas murni dan logam mulia berbagai macam ukuran berat dan dari beberapa pihak. Kemudian diserahkan kepada UB PPLM PT Antam. Terdakwa Dodi Martimbang selaku senior eksekutif vice president dalam menerima emas murni logam mulia tersebut juga tidak melakukan pemeriksaan terkait asal-usul emas murni atau logam mulia dan tidak pula memerintahkan untuk dilakukannya pemeriksaan atas asal-usul bahwa emas dimaksud. Penerimaan bahan emas hanya didasarkan pernyataan dari pelanggan yang menyatakan bahwa emas murni atau logam mulia yang diserahkan adalah legal atau sah secara hukum. Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum di persidangan terhadap emas murni atau logam mulia tersebut kemudian dilebur dan dikemas menjadi emas batangan dengan ukuran 0,5 gram sampai 1 kg dan dicap dengan merek logo LM disertai sertifikat dengan label LBMA dan label CAN dengan ukuran sesuai permintaan pelanggan. Pelanggan berdasarkan tarif yang lebih rendah oleh terdakwa Dodi Martimbang selaku senior eksekutif vice president disepakati dengan pelanggan melakukan pembayaran jasa lebur cap emas kepada UB PPLM PT Antam. Adapun emas murni atau logam mulia milik pelanggan yang dilakukan kegiatan lebur cap
periode 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 adalah sebagai berikut dalam bentuk tabel, dianggap dibacakan. Menimbang bahwa setelah emas milik pelanggan dalam kegiatan jasa lebur cap emas dan kegiatan jasa pemurnian emas dalam bentuk emas batangan ukuran 0,5 gram sampai dengan 1 kg yang dicap merek logo LM kadar 99,99% nomor seri dan dilengkapi sertifikat dengan label EBMA dan label CAN diterima oleh pelanggan dalam periode masing-masing terdakwa Tutik Kustianisi, terdakwa Herman Tri Hartono, terdakwa Dodi Martimbang selaku pimpinan UBPLM PT Antam. Oleh pelanggan telah dilakukan penjualan atas emas batangan tersebut. Penjualan oleh masing-masing pelanggan disesuaikan dengan ketersediaan emas batangan merek PT Antam dengan logo LM di pasaran. Apabila ketersediaan emas batangan merek PT LM PT Antam dipasarkan melimpah, maka dijual di bawah harga resmi yang ditetapkan oleh PT Antam. Dan apabila stok emas batangan dengan merek LM terbatas, maka dijual di atas harga resmi yang ditetapkan oleh PT Antam. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, kegiatan lebur cap emas oleh UBPP PT Antam pada tanggal 18 Juli 2017 dihentikan berdasarkan hasil rapat direksi sebagaimana tertuang di dalam risalah rapat nomor 14/CS dan seterusnya tanggal 18 Juli 2017 berisikan antara lain yaitu direksi meminta agar meningkatkan trading dengan segera menghentikan pekerjaan jasa lebur cap emas. Penghentian kegiatan jasa lebur cap emas oleh direksi PT Antam tersebut kemudian oleh Dodi Martimbang selaku senior eksekutif vice presiden menerbitkan nota dinas nomor 087 tanggal 28 Juli 2017 yang ditujukan kepada marketing dan VP marketing dan operation support untuk menghentikan kegiatan jasa lebur cap terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2017 dan Yudi Hermansyah selaku marketing manajer UBP PLM menyampaikan surat nomor 602 dan seterusnya tanggal 31 Juli 2017 kepada pelanggan jasa lebur cap menyampaikan bahwa terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2017 jasa lebur cap tidak lagi diberikan pada customer UBP PLM. Menimbang bahwa fakta hukumnya, walaupun kegiatan jasa lebur cap di UBPP PT dimaksud telah dihentikan berdasarkan hasil rapat direksi PT Antam, akan tetapi sebagaimana fakta hukum di persidangan, terdakwa Abdul Hadi Afisiena selaku GM UBPPLM periode berikutnya masih tetap melanjutkan kegiatan jasa lebur cap terhadap bahan emas yang telah diterima oleh UBPPLN dari pelanggan sebelumnya. Tidak hanya kegiatan jasa lebur cap, terdakwa Abdul Hadi Afisiena, terdakwa Muhammad Abi Anwar dan terdakwa Iwan Dahlan masing-masing selaku General Manager UBPP PT Antam periode sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 juga melaksanakan kegiatan jasa pemurnian emas. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. 1. Terdakwa Abdul Hadi Afisiena menimbang bahwa terdakwa Abdul Hadi Afisiena selaku General Manager UBPP PT Antam periode 1 Agustus 2017 sampai dengan 5 Maret 2019 di tahun 2018 tanpa persetujuan direksi PT Antam kembali melanjutkan kegiatan jasa lebur cap kepada pelanggan non kontrak karya dengan mengganti nama menjadi kegiatan jasa pemurnian, manufaktur dan penjualan logam mulia dengan menggunakan nota dinas GM nomor 148 dan seterusnya tanggal 27 Juli 2018 tentang tarif yang dikenakan kepada pelanggan jasa pemurnian dan memerintahkan bagian marketing untuk mencari pelanggan non kontrak kaya untuk melakukan kegiatan jasa pemurnian. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, terdakwa Abdul Hadi sebagai General Manager UBPLM untuk melanjutkan kegiatan jasa pemurnian dan jasa lebur cap bekerjasama dengan beberapa pelanggan yaitu Lindawati Effendi, Suryadi Jonathan, James Tampunawas, Suryadi Lukmantara, Hokian Chai, Gloria Asirahayu dan pelanggan lainnya. Untuk kegiatan jasa pemurnian, para pelanggan membeli dan mengumpulkan emas scrap atau lantakan dengan berbagai macam ukuran berat dari beberapa pihak, kemudian diserahkan kepada UBP PLM PT Antam. Atas penerimaan emas scrap dan lantakan tersebut oleh terdakwa Abdul Hadi Afisiena juga tidak melakukan pemeriksaan terkait asal-usul bahan emas yang berasal dari pelanggan serta tidak memerintahkan untuk dilakukannya pemeriksaan asal-usul emas
scrap atau lantakan dimaksud. Abdul Hadi Avicenna selaku GM hanya mengandalkan pemeriksaan sebatas pada legalitas badan usaha dari pelanggan dan hanya didasarkan pernyataan dari pelanggan yang menyatakan bahwa bahan emas yang diserahkan adalah legal atau sah secara hukum. Menimbang bahwa fakta hukumnya terhadap emas scrap atau lantakan dimaksud oleh BPPLM dilakukan peleburan dan pemurnian menjadi emas dengan kadar 99,99% dengan hasil akhir dikemas dalam bentuk berupa emas batangan ukuran 250 gram sampai 1 kg dan dicap merek berupa logo LM, jumlah kadar, diberi nomor seri dan dilengkapi sertifikat dengan label LBMA dan label CAN. Menimbang bahwa fakta hukumnya dalam kegiatan jasa pemurnian emas, pelanggan berdasarkan tarif yang lebih rendah oleh terdakwa Abdul Hadi Avicenna selaku GM disepakati dengan pelanggan melakukan pembayaran jasa pemurnian kepada UB PPLM PT Antam, dicatat jasa manufaktur. Adapun rincian jumlah kegiatan jasa pemurnian emas dan pembayaran jasa manufaktur oleh pelanggan dalam periode 1 Agustus 2017 sampai tanggal 5 Maret 2019 adalah sebagai berikut, tertuang di dalam tabel. Menimbang bahwa untuk kegiatan jasa lebur cap emas, terdakwa Abdul Hadi Avicenna menyelesaikan kegiatan jasa lebur cap terhadap pelanggan yang telah menyerahkan bahan emas untuk dilakukan jasa lebur cap oleh terdakwa Abdul Hadi Avicenna selaku GM sama dengan pendahulu sebelumnya, tidak melakukan pemeriksaan terkait asal usul emas murni atau logam mulia dan juga tidak memerintahkan untuk dilakukannya pemeriksaan terkait asal usul emas murni atau logam mulia. Penerimaan atas bahan emas dimaksud hanya didasarkan dari pernyataan pelanggan yang menyatakan bahwa emas adalah legal atau sah secara hukum. Menimbang bahwa emas murni atau logam mulia dari pelanggan oleh UBPPL PT Antam dilakukan peleburan menjadi emas batangan dengan ukuran 0,5 gram sampai 1 kg dan dicap dengan merek LM disertai sertifikat dan label LBMA dan label CAN dengan ukuran sesuai permintaan pelanggan. Fakta hukumnya bahan emas milik pelanggan setelah pembayaran jasa lebur cap oleh pelanggan yang dilakukan peleburan pada periode 1 Agustus 2017 sampai 5 Maret 2019 adalah sebagai berikut dalam bentuk tabel, dianggap dibacakan. Baik, kami lanjutkan. 2. Muhammad Abi Anwar. Menimbang bahwa Muhammad Abi Anwar selaku General Manager UBPPLM periode tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 melanjutkan kegiatan jasa pemberian emas atau emas cucian yang sebelumnya telah dilakukan oleh para pendahulunya dengan menerapkan tarif jasa pemurnian sebagai berikut. Keputusan General Manager Logam Mulia Bisnis Unit nomor 074 K/025/PM 2020 tanggal 1 April 2020 tentang pedoman pemasaran produk dan jasa logam mulia dan seterusnya. Menimbang bahwa fakta hukumnya Muhammad Abi Anwar untuk kegiatan jasa pemurnian emas atau emas cucian di UB PPLM PT Antam dengan pelanggan non kontrak karya memerintahkan bagian marketing UB PPLM untuk mencari pelanggan non kontrak karya yang akan melakukan kegiatan jasa pemurnian emas di UB PPLM PT Antam yang kemudian dilakukan kerjasama dengan beberapa pelanggan yaitu Lindawati Effendi dari PT Universal Inti Permata dan pihak pelanggan lainnya. Fakta hukumnya pelanggan membeli dan mengumpulkan emas scrap atau lantakan berbagai macam ukuran berat dan dari beberapa pihak. Selanjutnya emas scrap atau lantakan tersebut diserahkan kepada UB PPLM PT Antam. Penerimaan emas scrap maupun lantakan oleh Muhammad Abi Anwar tidak dilakukan pemeriksaan terkait asal usul emas dan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan asal usul emas. Pemeriksaan yang dilakukan hanya sebatas pada legalitas badan usaha dari pelanggan. Penerimaan emas scrap atau lantakan hanya didasarkan pada pernyataan sepihak dari pelanggan yang menyatakan bahwa bahan emas adalah legal atau sah secara hukum. Menimbang bahwa kegiatan jasa pemurnian emas atau emas cucian di mana bahan emas milik pelanggan untuk dimurnikan menjadi emas dengan kadar 99,99% hasil akhir berupa emas batangan ukuran 250 gram sampai dengan 1 kg dan dicap merek logo LM, jumlah kadar, diberi nomor seri dan dilengkapi sertifikat dengan label LBMA dan label CAN.
Apabila terdapat sisa, maka dicetak sesuai dengan berat sisa dengan ukuran berat terkecil 0,5 gram, dan apabila sisanya tersebut kurang dari 0,5 gram, pelanggan akan membeli emas PT Antam untuk melengkapi menjadi 0,5 gram dengan ukuran berat sesuai permintaan pelanggan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, jumlah kegiatan jasa pembelian emas ataupun emas cucian dengan pelanggan dalam periode tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut sebagaimana termuat dalam tabel berikut. 3. Iwan Dahlan. Menimbang bahwa Iwan Dahlan selaku General Manager UB PPLM periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan April 2022 melanjutkan kegiatan pemurnian emas atau emas cucian yang sebelumnya telah dilakukan oleh para pendahulunya dengan tarif jasa pemurnian emas berdasarkan surat keputusan General Manager sebelumnya dan surat keputusan General Manager Logam Mulia Bisnis Unit nomor 107.K-025-PLM-2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang perubahan kedua atas surat keputusan General Manager Logam Mulia Bisnis Unit nomor 077-K-025-PLM-2020 tentang pedoman pemasaran produk dan jasa logam mulia. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa Iwan Dahlan dalam pelaksanaan kegiatan jasa pemurnian emas atau emas cucian antara UB PPLM PT Antam dengan pelanggan non kontrak karya memerintahkan marketing UB PPLM PT Antam untuk mencari pelanggan non kontrak karya yang akan melakukan kegiatan jasa pemurnian emas di UB PPLM PT Antam, yang kemudian sebagaimana fakta hukum di persidangan, Iwan Dahlan melakukan kerjasama dengan Suryadi Jonathan dan pelanggan lainnya. Menimbang bahwa kegiatan pemurnian emas atau emas cucian pelanggan membeli dan mengumpulkan emas berupa scrap atau lantakan dengan berbagai macam ukuran berat dari beberapa pihak. Selanjutnya emas, scrap atau lantakan tersebut diserahkan kepada UB PPLM PT Antam. Penerimaan atas emas, scrap atau lantakan oleh Iwan Dahlan tidak dilakukan pemeriksaan terkait asal-usul emas, scrap atau lantakan tersebut dan tidak memerintahkan untuk dilakukannya pemeriksaan sumber dari scrap atau lantakan tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan hanya sebatas pada legalitas badan usaha dari pelanggan. Penerimaan bahan emas hanya didasarkan pada pernyataan sepihak dari pelanggan yang menyatakan bahwa bahan emas adalah legal atau sah secara hukum. Menimbang bahwa bahan emas berupa emas, scrap atau lantakan tersebut oleh UB PPLM dilakukan peleburan dan pemurnian menjadi emas dengan kadar 99,99% dengan hasil air berupa emas batangan ukuran 250 gram, 500 gram, dan 1 kg dengan dicap merek logo LM. Jumlah kadar diberi nomor seri dan dilengkapi sertifikat dengan label LBMA dan label CAN. Apabila terdapat sisa, maka dicetak sesuai dengan berat sisa dengan ukuran berat terkecil 0,5 gram, dan apabila sisanya tersebut kurang dari 0,5 gram, pelanggan akan membeli emas dari PT Antam untuk melengkapi menjadi 0,5 gram dengan ukuran berat sesuai dengan permintaan pelanggan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, adapun jumlah kegiatan jasa pembelian emas atau emas cucian dengan pelanggan dalam periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 adalah sebagai berikut sebagaimana termuat dalam tabel. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, setelah bahan emas milik pelanggan dalam kegiatan jasa lebur cap emas dan atau kegiatan jasa pemurnian emas dilakukan processing kemudian dikemas dalam bentuk emas batangan dengan ukuran 0,5 gram sampai dengan 100 gram, 250 gram, 500 gram, dan 1 kilo yang dicap merek logo LM dan dilengkapi sertifikat dengan label LBMA dan label CAN, diterima oleh pelanggan dalam periode masing-masing Abdul Hadi Afisena, Muhammad Abi Anwar, dan Iwan Dahlan selaku General Manager UB PPLM di atas. Oleh pelanggan telah dilakukan penjualan atas emas batangan dimaksud. Penjualan oleh masing-masing pelanggan disesuaikan dengan ketersediaan emas batangan merek PT Antam dengan logo LM di pasaran. Apabila ketersediaan emas batangan merek PT Antam dengan logo LM di pasaran melimpah, maka dijual di bawah harga resmi yang telah ditetapkan oleh PT Antam. Dan apabila stok emas batangan dengan merek PT Antam dalam jumlah terbatas, maka dijual di atas harga resmi yang ditetapkan oleh PT Antam.
Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan pada tanggal 10 Agustus 2021, Iwan Dahlan selaku General Manager PT Antam melalui surat nomor 1259A /09 PLM 2021 tertanggal 10 Agustus 2021 kepada pelanggan jasa pemurnian emas memberitahukan penghentian sementara layanan jasa pemurnian emas dan perak cucian atau scrap sehubungan akan dilakukannya audit dan prosedur internal pada UB PPLM PT Antam. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2021, Direktur Utama PT Antam melalui rapat direksi melakukan update atas kegiatan jasa luber cap logam mulia. Rapat direksi sebagaimana tertuang dalam risalah rapat direksi nomor 079-CS RHS 2021 tanggal 4 Oktober 2021, di mana menghasilkan keputusan antara lain adalah menyepakati dan memutuskan bahwa layanan bisnis jasa luber cap emas dan jasa pemurnian emas atau emas cucian dengan hasil akhir berupa emas batangan dengan merek LM PT Antam merupakan bisnis yang tidak layak dijalankan dan memiliki dampak atau risiko baik dari aspek finansial, aspek legal maupun aspek manajemen dan aspek teknis. Menimbang bahwa memperhatikan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, fakta hukumnya PT Aneka Tambang dari sejarah berdirinya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1968 tentang pendirian perusahaan Aneka Tambang, pasal 5 ayat 3 mengatur bahwa PT Antam merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan-kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan peleburan, pemurnian dan pemasaran semua bahan galian selain batu bara, timah, minyak, dan gas bumi, yang kemudian di dalam pasal 3 anggaran dasar PT Antam yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan akta pernyataan rapat umum pemegang saham tertanggal 2 Juli 2008 hingga akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar tanggal 4 Mei 2021 bahwa maksud dan tujuan didirikannya PT Antam adalah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan, bidang industri, bidang perdagangan, bidang pengangkutan dan bidang jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian. Mencermati maksud dan tujuan tersebut, maka seluruh bidang usaha PT Antam secara eksplisit berkaitan secara langsung dengan hasil pertambangan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, hasil pertambangan adalah pertambangan yang dilakukan sendiri oleh PT Antam, termasuk pertambangan berbagai jenis bahan galian yang dihasilkan oleh pihak ketiga yang ada di dalam kontrak karya dengan PT Antam. Menimbang bahwa khusus kegiatan usaha di bidang jasa sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya adalah bidang jasa yang berkaitan langsung dengan hasil pertambangan berbagai jenis bahan galian termasuk emas. Hasil pertambangan emas yang diperoleh dari penambangan sendiri oleh PT Antam dan yang diperoleh dari penambangan oleh pihak lain yang dikontrak karyakan dengan PT Antam merupakan bahan baku emas yang dilakukan processing, peleburan dan pemurnian di unit kerja refining dan manufacturing. Sebagaimana fakta hukum di persidangan, kegiatan jasa luber cap emas dan kegiatan jasa pemurnian emas yang dilakukan oleh terdakwa Herman Trihartono, Dodi Martimbang, Abdul Hadi Hafizena dan Muhammad Abi Anwar serta Iwan Dahlan khusus kegiatan jasa pemurnian emas atau emas cucian dengan pelanggan Lindawati Effendi, Suryadi Lukmantara, Suryadi Jonathan, James Tamponawas, Ho Kion Chai, Juju Tanuwijaya, dan Gloria Asih Rayu, serta para pelanggan lainnya. Secara langsung bukanlah bahan baku emas hasil pertambangan berdasarkan kontrak karya dengan PT Antam, artinya kegiatan jasa luber emas dan atau kegiatan jasa pemurnian emas yang dilakukan oleh terdakwa Herman Trihartono, Dodi Martimbang, Abdul Hadi Hafizena, Muhammad Abi Anwar dan Iwan Dahlan dimaksud tidak sejalan dengan jenis bidang usaha yang dimiliki oleh PT Antam. Lanjutkan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, UBPLM sebagai salah satu unit bisnis dari PT Antam Tbk bertugas menjalankan usaha antara lain adalah melaksanakan kegiatan jasa pemurnian dan jasa manufaktur, maka mencermati bidang usaha PT Antam Tbk berdasarkan anggaran dasar PT Antam Tbk sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya. Jasa pemurnian dan jasa manufaktur dimaksudkan bukanlah terhadap bahan baku emas berupa emas scrap, lantakan, rosokan, atau berupa emas murni, logam mulia, akan tetapi adalah terhadap bahan baku emas yang diperoleh dari hasil pertambangan
bahan baku emas hasil pertambangan mengandung bahan pengotor sehingga harus dilakukan permurnian dan kemudian diproses manufaktur menjadi produk jadi berbentuk emas batangan atau emas medali atau bentuk lainnya agar memenuhi syarat untuk diperdagangkan. Menimbang bahwa terdakwa Herman Trihartono, Dodi Martimbang, Abdul Hadi Afisena, Muhammad Abi Anwar dan Iwan Dahlan masing-masing selaku Vice President, Senior Executive Vice President, Business Unit Head atau General Manager UBPP MPT Antam Tbk dalam struktur organisasi PT Antam Tbk bertanggung jawab kepada direksi dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari pada UBPP LM mempedomani ketentuan pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka pelaksanaan tugas operasional UBPPLM oleh terdakwa Herman Trihartono, Dodi Martimbang, Abdul Hadi Afisena oleh terdakwa Muhammad Abi Anwar dan Iwan Dahlan berkewajiban secara hukum memastikan bahwa kegiatan atau tugas operasional yang dilaksanakan sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam anggaran dasar PT Antam Tbk sebagai upaya pencapaian maksud dan tujuan dari PT Antam Tbk. Menimbang bahwa oleh karena terhadap kegiatan jasa pemurnian emas atau emas cucian dan atau jasa lebur cap emas yang dilaksanakan dalam kurun waktu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 oleh terdakwa Herman Trihartono, Dodi Martimbang, Abdul Hadi Afisena, Muhammad Abi Anwar dan Iwan Dahlan yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional sehari-hari UBPPLM sebagaimana pertimbangan di atas merupakan kegiatan bertentangan atau tidak sejalan dengan anggaran dasar PT Antam Tbk sebagaimana termaktub dalam akta pernyataan rapat umum pemegang saham tahun perusahaan perseroan PT Antam Tbk nomor 2 tertanggal 2 Juli 2008 yang sekaligus juga bertentangan dengan ketentuan pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Nimbang bahwa berkenaan dengan izin usaha industri yang dimiliki oleh PT Antam Tbk berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik adalah izin usaha pelaksanaan produksi emas menunjuk anggaran dasar PT Antam Tbk, maka produksi emas dimaksud mencakup kegiatan peleburan, pemurnian dan manufaktur terhadap bahan baku emas hasil pertambangan menjadi medali emas, emas batangan, lencana dan bentuk lainnya. Artinya izin usaha industri yang dimiliki oleh PT Antam Tbk bukanlah termasuk izin usaha terkait kegiatan jasa lebur cap dan atau kegiatan jasa pemurnian emas, emas cucian sebagaimana yang dilaksanakan oleh terdakwa Herman Trihartono, Dodi Martimbang, Abdul Hadi Afisena, Muhammad Abi Anwar dan Iwan Dahlan masing-masing selaku Vice President, Senior Executive Vice President, Business Unit Head atau General Manager UBBP LM PT Antam Tbk dengan para pelanggan yang kegiatan usahanya adalah pedagang emas atau toko emas. Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena kegiatan jasa permurnian emas dan atau kegiatan jasa lebur cap emas tidak sejalan dan bertentangan dengan bidang usaha yang ditetapkan dalam akta pernyataan rapat umum pemegang saham tahun perusahaan perseroan PT Antam Tbk, maka semestinya sebelum dilaksanakan atau dilanjutkannya kegiatan jasa lebur cap emas dan atau kegiatan jasa permurnian emas tersebut dilakukan evaluasi dalam bentuk suatu kajian meliputi aspek finansial, aspek legal, aspek manajemen dan aspek teknis untuk memastikan bahwa kegiatan dimaksud secara finansial, legal, manajemen dan teknis layak untuk dilaksanakan oleh UBPPLM PT Antam Tbk. Hasil kajian tersebut kemudian juga menjadi dasar pengajuan perubahan penambangan bidang usaha PT Antam Tbk untuk diperolehnya sebagai landasan hukum yuridis formal atas pelaksanaan kegiatan jasa lebur cap emas dan atau jasa pemurnian emas, emas cucian. Fakta hukumnya para terdakwa dalam periode masing-masing tidak melakukan evaluasi dalam bentuk kajian atas kegiatan jasa lebur cap emas dan atau jasa pemurnian emas untuk memastikan kegiatan dimaksud memenuhi syarat secara finansial, legal, manajemen dan teknis. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan terkait adanya persoalan finansial UBPLM
PPLM PT Antam Tbk yang tidak memiliki kemampuan finansial apabila menerapkan harga buyback terhadap perolehan bahan emas yang diserahkan para pelanggan, baik untuk kegiatan jasa lebur cap maupun untuk kegiatan jasa pemurnian emas sucian, termasuk adanya fakta hukum bahwa produk emas batangan yang dihasilkan dalam kegiatan lebur cap dan kegiatan jasa pemurnian emas adalah produk yang sama dengan produk emas batangan produk dari UBPPLM dan memiliki harga jual yang sama dengan harga yang ditetapkan secara resmi oleh UBPLM, maka semestinya fakta-fakta tersebut menjadi bahan kajian untuk kewajiban evaluasi atas kegiatan jasa lebur cap dan atau kegiatan jasa pemurnian emas oleh para terdakwa untuk menilai kelayakan atas kegiatan jasa lebur cap dan atau kegiatan jasa pemurnian emas untuk dilanjutkan. Menimbang bahwa selanjutnya untuk menunjuk uraian dari pertimbangan sebelumnya dalam pelaksanaan kegiatan jasa lebur cap emas dan atau kegiatan jasa pemurnian emas, para terdakwa dalam periode masing-masing telah melakukan kesepakatan dan atau menandatangani surat perjanjian antara PT Antam Persero Tbk Unit Bisnis PPL Logam Mulia dengan Lindawati Effendi, Suryadi Lukmantara, Suryadi Jonathan, James Tomponawas, Hokian